Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan peranan dari Archaebacteria, Eubacteria, dan fungi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fradita Nindi Astari, NPM 19103030007. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu, Dr. Ahmad Mukhlisin MPD. Saya dari Program Studi S1 Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar 2020. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Archaebacteria, Eubacteria, dan fungi. Pertama, pengertian dari Archaebacteria. Secara umum, Archaebacteria adalah sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik atau organisme yang memiliki membran inti sel. Istilah Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata archaeo yang berarti kuno. Archaebacteria merupakan organisme tertua yang hidup di bumi. Archaebacteria hidup dengan lingkungan yang ekstrim dan diduga lingkungan kehidupan awal di bumi. Archaebacteria disebut juga dengan bakteri purba. Selanjutnya adalah pengertian dari Eubacteria. Eubacteria berasal dari kata eu yang berarti sejati dan bakteria yang berarti bakteri. Jadi, Eubacteria disebut sebagai bakteri sejati yang sehari-hari kita kenal sebagai bakteri. Ukuran tubuh bakteri berkisar antara 0,5 sampai 3 mikron dengan diameter 0,1 sampai 0,2 mikron. Bakteri termasuk organisme prokaryotik, yaitu organisme yang tidak mempunyai membran inti dan tubuhnya bersel satu. Sel tubuh bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Yang ketiga, pengertian dari fungi atau jamur. Fungi adalah organisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya atau sumber karbon dan energi. Di dalam dunia mikroba, jamur termasuk divisi Mycota atau fungi. Mycota berasal dari bahasa Yunani, dari kata mycus, dan dari bahasa Latin disebut fungi. Setelah itu, kita akan masuk pada materi pokok, di mana kita akan membahas yang pertama tentang struktur Archaebacteria. Kemudian, peranan Archaebacteria meliputi yang menguntungkan dan merugikan. Yang ketiga, struktur Eubacteria. Yang keempat, peranan Eubacteria meliputi yang menguntungkan maupun yang merugikan. Yang kelima, struktur fungi atau jamur. Dan yang terakhir, kita akan membahas peranan fungi atau jamur yang meliputi menguntungkan ataupun merugikan. Yang pertama kita bahas tentang struktur dari Archaebacteria. Archaebacteria tersusun atas 11 komponen penyusun bentuk tubuhnya yang terdiri atas pertama, flagella. Flagella tersusun oleh protein. Pada Archaebacteria, flagella berfungsi sebagai alat gerak. Bakteri lain yang tidak memiliki flagella akan bergerak menggunakan pili. Pili merupakan bagian khusus untuk mentransfer molekul DNA pada proses konjugasi dari satu bakteri
ke bakteri lain. Pili memiliki struktur yang lebih pendek dan lebih tipis dari flagela. Yang kedua ada kapsul. Kapsul bakteri berfungsi sebagai alat pertahanan dan perlindungan untuk mencegah kekeringan, serta berfungsi sebagai sumber makanan bagi bakteri itu sendiri. Yang menyusun kapsul bakteri berupa polisakarida dan air. Namun, pada umumnya, kapsul merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit. Kemudian yang ketiga ada dinding sel. Dinding sel pada bakteri berfungsi sebagai pemberi bentuk pada sel. Dinding sel tersusun atas mucopolysaccharide dan peptidoglikan atau polimer besar asetil N-asetil yang saling berhubungan dengan ikatan kovalen. Selanjutnya, yang keempat adalah membran plasma. Membran plasma tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Membran plasma berfungsi untuk mengatur pertukaran zat antara sel dan lingkungannya, dan juga berfungsi dalam pembentukan mesosom. Kemudian yang kelima ada sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas 80% air, protein, asam nukleat, lemak, karbohidrat, ion anorganik, dan kromatofor. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat reaksi kimia untuk sel. Kemudian yang keenam ada ribosom. Ribosom terbentuk oleh RNA halus dan butiran protein. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintetis protein pada bakteri. Selanjutnya yang ketujuh ada klorosom. Pigmen yang terkandung dalam klorosom berupa pigmen klorofil dan pigmen lain yang berperan dalam fotosintesis. Kemudian yang kedelapan ada vakuolagas. Bakteri yang memiliki vakuolagas hanya bakteri air yang bersifat fotosintesis. Vakuolagas berfungsi untuk memungkinkan bakteri mengapung di permukaan air dan mendapatkan cahaya. Selanjutnya yang kesembilan ada plasmid. Plasmid berperan dalam sirkulasi DNA yang diwariskan dengan membawa gen tersebut. Letak plasmid berada di sitoplasma. Kemudian yang 10 ada kromosom DNA. Kromosom DNA berperan penting dalam mengatur proses yang terjadi di dalam sel bakteri. Dan yang terakhir adalah mesosom. Mesosom adalah pusat pembentukan dinding sel baru dan pembelahan sel yang berfungsi sebagai pembangkit energi. Kemudian, materi kedua adalah peranan Archaebacteria. Di sini adalah peranan yang menguntungkan. Meliputi yang pertama, dapat menahan suhu dan pH tinggi jika enzim Archaebacteria ditambahkan ke deterjen. Kemudian, yang kedua, dapat mengubah kekuatan jantung menjadi dekstrin atau sejenis karbohidrat di dalam industri makanan. Yang ketiga, dapat mengobati pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh berbagai jenis Archaebacteria seperti terjadinya tumpahan minyak. Dan yang keempat, menjadi bahan bakar alternatif dalam bentuk biogas. Selanjutnya di sini ada peran Archaebacteria yang merugikan, yaitu dapat menyebabkan kerusakan pada makanan yang diawetkan dengan garam. Berikut adalah contoh kerusakan pada makanan yang dimaksud.
Materi selanjutnya adalah struktur Eubacteria. Struktur Eubacteria tersusun atas 10 komponen penyusun sel tersebut. Yang pertama, ada kapsul. Kapsul ini tersusun dari polisakarida yang berfungsi untuk melindungi tubuh bakteri dari kekeringan, sebagai tempat penyimpanan makanan, dan melindungi diri dari serangan atau infeksi selinang. Yang kedua, ada dinding sel. Dinding sel tersusun dari peptidoglikan atau terdiri atas gula plus protein atau asam amino. Dinding sel berfungsi untuk memberikan kekuatan dan mempertahankan bentuk tubuh bakteri. Kemudian yang ketiga ada membran sel. Membran sel berfungsi untuk keluar masuknya zat serta sebagai tempat melekatnya flagela. Yang keempat ada flagela. Flagela bakteri berfungsi untuk mendukung gerak bakteri. Yang kelima ada pili. Pili pada Eubacteria berfungsi sebagai saluran pada proses konjugasi atau untuk menyuntikkan sebagian DNA ke sel yang lain. Komponen selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma dalam Eubacteria berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia dalam sel. Yang ketujuh ada mesosom. Mesosom merupakan lipatan ke dalam dari membran sel. Mesosom berfungsi sebagai tempat respirasi sel atau penyedia energi. Komponen ke-8 ada ribosom. Ribosom pada bakteri Eubacteria berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya yang ke-9 ada kromosom DNA. Kromosom DNA berfungsi sebagai pembawa sifat genetik dalam reproduksi. Dan komponen penyusun terakhir ada plasmid. Plasmid terdiri dari DNA non-kromosom berbentuk sirkuler. Selanjutnya kita akan membahas peranan Eubacteria yang menguntungkan. Yang pertama adalah dapat diterapkan dalam pembusukan sisa-sisa makhluk hidup. Bakteri yang berperan adalah E. coli. Yang kedua, berperan dalam pembuatan makanan dan minuman hasil fermentasi, seperti dalam pembuatan asam cuka, pembuatan yogurt, dan pembuatan nata de coco, dan lain-lain. Yang ketiga, berperan dalam penyuburan tanah. Di sini bakteri yang berperan adalah Nitrococcus dan Nitrosomonas dengan menghasilkan ion nitrat yang dibutuhkan oleh tanaman. Peran yang keempat adalah berperan sebagai penghasil antibiotik seperti bakteri Bacillus subtilis, penghasil antibiotik untuk pengobatan infeksi bakteri garam positif. Selanjutnya digunakan saat penelitian rekayasa genetika di dalam berbagai bidang, baik itu rekayasa genetika hewan ataupun tumbuhan. Yang terakhir adalah berperan dalam pembuatan zat kimia. Dilakukan oleh bakteri Clostridium aceobacillum yang menghasilkan aseton dan butanol. Kemudian peran yang merugikan. Yang pertama, dapat membuat makanan menjadi busuk, seperti yang dilakukan oleh bakteri Clostridium botulinum. Yang kedua, dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Bakteri yang berperan yaitu Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus pada manusia. Peran yang ketiga adalah menyebabkan penyakit pada hewan. Contohnya, Bacillus
Anthraxis, yaitu penyakit antraks pada sapi. Kemudian, peran yang merugikan adalah menyebabkan penyakit pada tanaman budidaya. Di sini contohnya adalah bakteri Agrobacterium tumefaciens atau tumor pada akar tanaman. Peran selanjutnya yaitu pengeroposan pada pipa-pipa besi. Dan yang peran terakhir adalah menyumbat pipa air yang terbuat dari besi. Selanjutnya di sini ada struktur dari fungi atau jamur. Pertama terdiri atas hifa. Hifa merupakan benang-benang halus pada jamur. Yang kedua ada septum atau septa yang berupa sekat atau dinding pada jamur. Yang ketiga, hifa senositik, yaitu hifa yang tidak berseptum. Kemudian ada miselium vegetatif yang berfungsi sebagai menyerap makanan. Kemudian ada miselium atau miselia, yaitu hifa bercabang dan dengan bentuk menganyam. Selanjutnya ada miselium generatif, yaitu miselium yang berfungsi sebagai penghasil spora. Dan komponen terakhir ada haustorium yang merupakan ujung dari hifa. Selanjutnya, materi terakhir adalah peranan dari fungi. Di sini ada peranan menguntungkan dan peranan merugikan. Peranan menguntungkan, contohnya Volvariella volvaceae yang menjadi bahan pangan berprotein tinggi. Yang kedua, Rhizopus dan Mokur sebagai fungi pembuat tempe dan oncom. Yang ketiga, Khamir Saccharomyces yang berperan untuk fermentor dalam industri keju, roti, dan bir. Selanjutnya ada Penicillium notanum yang berfungsi sebagai penghasil antibiotik. Dan terakhir, Hygroporus dan Lysoperdon perlatum sebagai dekomposer pada tanah. Selanjutnya peranan yang merugikan, contohnya ada Pythium yang merupakan hama bibit tanaman penyebab penyakit rebah semai. Kemudian Phytophthora infestan yang menyebabkan penyakit pada daun tanaman kentang. Kemudian ada Saprolegnia yang merupakan parasit pada tubuh organisme cair. Selanjutnya ada Pneumia carini yang merupakan penyakit pneumonia pada paru-paru manusia. Kemudian yang terakhir ada Candida species, penyebab keputihan dan sariawan pada manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.